Saya akan khusus membicarakan MPFF sebagai salah satu obat yang digunakan untuk hemoroid. Tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Irsan apa-apa saja yang dilakukan pada pasien hemoroid. Salah satu adalah pengobatan dan salah satu obat adalah MPFF. Jadi kita akan lihat bagaimana kita memperoleh bukti untuk obat ini yang sebetulnya sebelumnya itu di Amerika dia masuk dalam suplemen ya. Karena si micronized purified flavonoid fraction, flavonoid itu bagian dari tumbuhan yang banyak dalam makanan kita. Beberapa tumbuhan digunakan untuk pengobatan, untuk suplemen berarti bukan pengobatan tapi untuk memelihara kesehatan. Sehingga di Amerika dia mendapat izin sebagai suplemen tanpa suatu klaim. Yang kemudian penelitian berikutnya menunjukkan bahwa ada kegunaan khusus untuk mengobati hemoroid ini. Atau lebih jelasnya pada penyakit yang berhubungan dengan vena. Jadi bukan hanya hemoroid tapi penyakit-penyakit lain misalnya vena pada kaki ya, deep vein pada kaki, ini semua juga ada penelitian-penelitian dengan menggunakan obat MPFF ini. Hari ini kita akan bicarakan yang terkait dengan hemoroid, tadi sudah dijelaskan Dr. Irsan, patofisiologinya awalnya adalah adanya venodilatasi, shunt, kemudian ada peningkatan aliran darah, ada stasis, permeabilitas yang meningkat, dan ada radang lokal. Nah ini nanti poin-poin yang akan kita bicarakan bagaimana efek si MPFF terhadap beberapa hal yang sudah diketahui menjadi patofisiologi kejadian hemoroid. Ya, di sini kalau kita lihat ada banyak, nanti ada beberapa flavonoid oral dan semuanya tujuannya sama sebagai fenotonik. Tapi memang si MPFF ini salah satu yang sangat populer ya, hilangkan gejala-gejala meskipun kita juga menggunakan antiinflamasi, kortikosteroid, vasokonstriktor ya, tapi itu kita memberikan beberapa obat bersama-sama. Nah, mungkin kelebihannya si MPFF adalah efek-efek tadi didapatkan dari satu. MPFF adalah micronized purified flavonoid fraction, jadi fraksi dari tanaman, komponen flavonoidnya, kemudian dipurified, dan karena ada masalah dengan absorpsi, kemudian dia dibuat dalam bentuk yang sekecil mungkin untuk memperbaiki absorpsi. Karena ini dimakan per oral, jadi efeknya sistemik, jadi ada faktor absorpsi di situ. Makanya kemudian namanya menjadi micronized, jadi ini bentuk mikronnya. Sebetulnya yang ada di dalam MPFF itu yang diacu adalah komponen diosmin, yaitu suatu flavon glikosida yang sebetulnya jumlahnya sangat kecil, ada pada berbagai tumbuhan. Nah, diosmin ini juga merupakan bagian yang cukup banyak di dalam suatu zat yang namanya hesperidin. Ya, jadi kalau kita lihat nanti sebagai dietary supplement itu adalah zat yang dipakai dikatakan namanya diosmin. Kadang-kadang disebut, kalau kita dengar-dengar kadang-kadang ada hesperidin. Diosmin adalah bagian dari hesperidin. Jadi hesperidin ini suatu zat dalam tumbuhan yang mengandung diosminnya itu cukup banyak. Jadi biasanya dalam tumbuhan itu bukan hanya satu flavonoid, isinya ada banyak flavonoid. Hesperidin ini ada diosminnya 90% dan flavonoid lain 10%. Nanti kalau efek itu diacu dengan diosminnya jadi banyak sekali di sini. Tapi nanti kita akan lihat bahwa ternyata yang berefek itu bukan hanya diosmin, tetapi flavonoid lain juga membantu. Ya, jadi hesperidin ini didapatkan dari ekstraksi Pericarpium citrus sinensis, sweet orange. Jadi jeruk ya, pericarpium jadi lapisan kulit sebelah dalam. Yang mungkin sebetulnya sehari-hari kalau kita makan jeruk mungkin juga termakan oleh kita. Ya, tetapi kalau kita makan jumlahnya tentu kecil sekali karena kita makan hanya
1, 2, 3 jeruk dengan perikarpium yang sangat sedikit. Citrus sinensis ini asalnya dari Cina ya, jadi kalau kita lihat gambarnya mungkin kita tidak terlalu biasa melihatnya di Indonesia, artinya tidak khusus tumbuh di Indonesia ya, jadi dia disebut sebagai Chinese orange, biasa dimakan. Nah, meskipun biasa dimakan, berarti ada perikarpium, ada bagian kulit kulit sebelah dalam ya, kulit arinya lah ya. Meskipun itu termakan oleh kita, sehingga kita boleh bilang itu adalah bagian dari makanan, tapi tetap safety di sini, bukti safety diperlukan sebelum kita menggunakan ekstrak dari bagian tanaman ini. Kenapa? Karena kalau kita makan jeruk, ada batas kemampuan kita untuk makan jeruk, termasuk kulit yang termakan tadi. Tapi pada saat diekstraksi, mungkin itu sekali kita menelan tabletnya sehari itu mungkin bisa berkilo-kilo kulit jeruk ya yang masuk, yang tidak lazim kita makan sehari-hari. Oleh karena itu, tetap meskipun berasal dari bagian makanan, kita harus membuktikan dulu bahwa ini adalah bagian yang aman. Ya. Oke, jadi ada uji keamanan yang cukup lengkap pada zat ini. Pertama, kalau kita melakukan uji toksisitas, kita lakukan uji akut toksisitas untuk melihat sekali telan berapa banyak maksimal yang boleh kita telan yang masih aman. Yang kita kenal dengan LD50 atau lethal dose 50, yaitu dosis akan menyebabkan kematian 50% dari hewan yang diberi produk tersebut. Biasanya LD50 ini akan dilihat dengan dosis yang makin lama akan makin meningkat dan dicari dosisnya berapa yang menimbulkan kematian 50%. Pada studi akut toxicity zat ini didapatkan LD50 itu sampai pemberian 3.000 mg per kilogram berat badan hewan, akut toksisitas selalu dilakukan pada hewan, itu belum didapatkan angka LD50. Padahal ini sudah mencapai 180 kali dosis terapi yang kemudian digunakan. Artinya apa? Artinya obat ini sangat aman. Artinya kita harus makan 180 kali dosis yang dituliskan, itu saja belum mencapai dosis toksik. Uji toksisitas yang kedua, karena obat ini dipakai bukan hanya sekali, tapi pemakaian berulang, maka kita harus melakukan uji toksisitas berulang, yang kita sebut sebagai long-term toxicity. Bisa dilakukan pada beberapa minggu atau bulan, tergantung berapa lama kita menggunakan obat tersebut. Ya. Dan ini dilakukan pada 26 minggu, berarti setengah tahun, cukup lama untuk obat-obat yang biasanya digunakan untuk waktu lama. Ya. Jadi ini diberikan pada hewan, dosis berulang tiap hari dikasih, terus sampai 6 bulan. Ini akan menggambarkan keamanan untuk pemakaian berulang dalam jangka waktu yang lama. Dan di sini bagusnya sudah ada data pada 3 jenis hewan, yaitu pada mice, pada rats, pada monkeys, yang bisa lebih memastikan kemungkinan terjadi suatu bahaya itu lebih kecil. Mungkin di sini kita ambil contoh adalah riwayat talidomid. Ya, talidomid itu digunakan pada orang hamil, ibu-ibu yang morning sickness ya di awal-awal kehamilan, ternyata menimbulkan cacat pada anak-anaknya. Waktu dilihat lagi ke long-term toxicity studies-nya, tidak ada kejadian tersebut. Tapi ternyata pada saat itu, long-term toxicity studies hanya dilakukan pada 1 spesies. Dan waktu diulang pada anjing beagle, ternyata muncul kelainan seperti pada manusia. Sejak itu dianjurkan kita melakukan uji dosis berulang toksisitas itu pada lebih dari 1 jenis hewan. Ya, jadi ini untuk menunjukkan bahwa si bahan berasal dari Chinese orange ini sudah melalui uji toksisitas yang sangat baik, yaitu ada long-term toxicity pada mice, rats, dan monkeys. Dan ini sangat penting, kenapa? Karena banyak orang
hemoroid itu adalah wanita-wanita yang hamil